Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma an sa'adatina bi fadlil Umar wa Usman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan malam ilmu kita. Mudah-mudahan talabul ilmi kita menjadikan penerang kita di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah berfirman bahwasanya wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Bahwa orang yang tidak mau menuntut ilmu agama, orang yang tidak mau belajar agama, maka ada dua hukuman yang dia terima. Yang pertama adalah fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan diberikan kehidupan yang dongka, yang sempit. Kehidupan yang sempit. Orang yang a'rada an dzikri, para ulama menafsirkan a'rada an dzikri diantaranya adalah tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau belajar agama, maka kehidupannya akan sempit. Yang kedua, di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak melihat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma. Lalu orang tersebut mendebat Tuhannya, ya Rabbi, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna, begitulah dulu datang kepada kalian agama, namun kalian berpaling, tidak mau belajar, tidak mau mempelajari, memperdalam dan beribadah kepada Allah dengan ilmu agama itu. Maka sekarang kalian pun pantas diabaikan, dicuekan. Kadzalika al-yawma tunsa. Maka dari itu para ulama berkesimpulan dari ayat ini bahwa di antara fadilah menuntut ilmu adalah kita akan mendapatkan cahaya penerang, cacaang juga sebenarnya. Cacaang di alam kubur, cacaang di akhirat, penerang di alam kubur kita yang gelap gulita, sempit dan panas. Inilah di antara amalan yang dapat meluaskan kubur kita, melambangkan kubur kita dan memberikan cahaya penerang di alam kubur kita yang gelap itu. Maka jangan-janganlah kita malas ataupun tidak semangat ataupun bahkan kayangna tidak memaksakan diri untuk talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama adalah sewajib-wajibnya kewajiban. Karena Allah itu ingin disembah dengan cara yang Allah ridhoi. Mengetahui cara Allah diridhoi dalam ibadah kita adalah dengan cara kita talabul ilmi. Mudah-mudahan motivasi ini menjadi penjaga kita, menjadi patok kita atau pancang kita untuk senantiasa bersemangat dalam talabul ilmi, baik menyampaikan maupun yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapat cacaang penerang cahaya di alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis yang ke 918. Ini dapat kacamata baru, nggak sengaja main kalau ada kacamata. Pas kok kacamatanya kok pas gitu, ternyata 1,5 ini plusnya. 1,5. Satu poinnya itu 1.000 jadi 15.000 itu Pak. 15.000 masalah. Kacamata baca bermanfaat. Kiri kanan sama 1,5. Tahun lalu sih masih setengah plusnya itu. Sekarang nambah jadi 1 tahun nambah 1 ya. Tapi mudah-mudahan nggak nambah lagi setelah itu. nanti kembali ke asal ya. Kacamata baca. Belinya di DIY ya, tapi saya nggak boleh promosi. DIY itu tempat barang-barang segala rupa lah, bukan
di obeng di kapacu lah ya dunia. Di IW pokoknya mungkin di sana halaman Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Yahya ibn Sa'id qala akhbarani Ibnu Anas annahu sami'a Jabir bin Abdullah qala kana jidkun yaqumu ilayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma wudi'a lahu al-minbar sami'na lil-dad'i misla aswatil ishari hatta nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu alaihi qala Sulaiman an Yahya akhbarani Habs ibn Abu Baidillah ibn Anas annahu sami'a Jabir ibn Abdullah. Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya beliau itu dulu punya di masjid itu ada pohon kurma. Itu kalau khutbah beliau itu suka di pohon kurma itu jadi sambil gini menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah, pidato, khutbah itu di pohon kurma. Lalu oleh para sahabat dibuatkan mimbar seperti ini. Yang tingginya itu 3 derajat, 3 tangga gitu. Tujuannya agar dapat dilihat oleh para pemirsa, para audiens, para mustami'un, para hadirun. Dibuat tinggi 3 tingkat. Makanya yang namanya mimbar bertingkat itu udah zaman Nabi udah ada itu. Makanya saya kurang tahu kenapa ada orang membidahkan mimbar 3 tingkat. Padahal itu zaman Nabi mimbarnya begitu. Tujuannya agar terlihat oleh para makmum bahwa Rasul itu sedang bicara di depan. Nah, para sahabat membuatkan mimbar untuk beliau. Akhirnya beliau pun pindah ke mimbar itu ceramahnya. Tiba-tiba pohon kurmanya menangis. Pohon kurma yang biasa dipegang itu menangis. Disebutkan tangisannya itu seperti anak onta yang mencari induknya gitu, menangis. Akhirnya Rasulullah SAW datang menghampirinya dan mengusapnya. Bahasa orang nama, jangan kamu sedih ya. Insyaallah di ragapku Rasulullah barokah. Akhirnya adem dia. Pohon kurma tadinya menangis jadi tidak menangis. Terus diusapannya. Begitu cintanya pohon kurma kepada Rasulullah SAW. Ulah eleh ku tanggal kurma orang. Tanggal kurma wae begitu cintanya kepada Rasulullah. Masa kita manusia, hamba Allah, orang beriman, orang Islam tidak cinta, tidak punya kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang dapat diambil bahwasanya di antara sunnah berpidato berceramah itu adalah di atas mimbar. Kita sudah punya mimbar. Hiji, 2, 3, pas lah ya mah. 3 derajat, 3 tingkatan. Sudah pas. Adapun Rasulullah SAW mendengar buka al-nakhlah atau aswatul isyar ala hatta nazala Nabi wa wada'a yadahu alaihi, itu adalah kekhususan Nabi SAW. Kekhususan Nabi yang tidak dapat diikuti oleh umatnya. Jadi kalau beliau itu dapat mendengar tangisan atau kesedihan pohon, kita umatnya jangan coba-coba. Ayat tanggal jauh menjadi atau ini kupingkeun, enggak, itu kekhususan Nabi SAW, tidak bisa diikuti oleh umatnya. Karena ada beberapa hal yang menjadi kekhususan. Terus contohnya lagi dalam Sahih Bukhari banyak dijelaskan di kitab ini. Nabi SAW itu diantara bisa dibilang kekhususan atau mungkin mukjizat juga. Nabi itu sering air itu mancar dari tangannya. Nabi itu sering. Bukan hanya satu kesempatan, berkali-kali kesempatan. Nabi itu sering mengeluarkan air dari jemarinya. Dan sahabat pada wudu di setiap cabang airnya. Wudu di situ. Itu mukjizat beliau SAW yang banyak sekali disebutkan oleh hadis-hadis sahih. Jadi dari jari itu keluar air yang memancar. Para sahabat berwudu di air yang mengalir dari jari beliau. Tangan kanan. Karena kanan itu tangan yang paling diutamakan oleh Rasulullah SAW. Nah, semacam kekhususan tersebut itu hanya berlaku kepada Rasulullah. Dulu kita pernah belajar bahwa yang namanya hal fenomena luar biasa atau khawariqul adah
atau bahasa orang kesaktian lah, atau bahasa kitanya di luar apa namanya kenormalan begitu, itu hanya terjadi karena 5 hal. Yang pertama adalah mukjizat, yang kedua adalah irhas, yang ketiga adalah yang ketiga adalah karamah, yang keempat maunah, yang kelima adalah sihir. Tidak keluar dari 5 itu. Kalau ada sebuah fenomena di luar kebiasaan, fenomena yang extraordinary atau khawariqul adah, itu hanya keluar dari 5 itu. Kalau nggak mukjizat, irhas. Kalau bukan irhas itu karamah. Kalau bukan karamah itu maunah. Kalau nggak maunah itu sihir. Mukjizat itu khusus para nabi dan rasul setelah jadi nabi dan rasul. Irhas itu adalah untuk para nabi dan rasul sebelum jadi nabi dan rasul. Lalu karamah untuk aulia, para wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Lalu yang keempat adalah maunah untuk orang-orang biasa, namun Allah beri pertolongan seperti kita ini. Kalau ada keajaiban, ada kehebatan yang di luar nalar, itu namanya maunah. Karena kita bukan wali, karena kita bukan kekasih terdekatnya Allah SWT. Apa buktinya? Ya kita ibadahnya sakit unggul gitu. Bukan para wali, bukan para ahli karamah. Lalu yang terakhir adalah sihir. Kalau di mukjizat nggak ketemu, di irhas nggak ketemu, bukan maksudnya. Lalu di karamah juga bukan ahlul karamah. Kemudian maunah juga bukan ahlul maunah. Itu besar kemungkinan yang dia miliki dari hal yang luar biasa itu adalah sihir. Sihir, dan sihir itu mengandalkan bantuan dari setan atau jin. Kalau mukjizat dari Allah, irhas dari Allah, karamah dari Allah, maunah juga dari Allah. Nah yang terakhir sihir itu adalah berasal dari kuwat syaitaniyah atau khidmah jinniyah, bantuan jin ataupun bantuan dari syaitan. Dan itu ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara manusia ada orang-orang yang meminta bantuan, meminta pertolongan, meminta pelayanan minal jinni, dari kalangan bangsa jin. Fazaduhum rahaqa. Allah tegaskan itu hanya menambah kesengsaraan belaka. Mungkin hasil apa yang dia inginkan, tapi itu sebenarnya kesengsaraan yang ditunda. Itu kehancuran yang ditunda. Itu adalah azab yang ditunda. Nanti suatu saat Allah akan timpakan kepada orang tersebut karena perbuatan dosanya mengabdi kepada syaitan, berkhidmah kepada syaitan, menghadam kepada syaitan. Itu adalah perbuatan yang kata Allah fazaduhum rahaqa, hanya menambah kesengsaraan belaka. Nah jadi pohon kurma ini karena biasa dijadikan sandaran Nabi berkhutbah, tiba-tiba Nabi dibuatkan mimbar dan Nabi pindah, itu pohon kurma itu menangis. Lalu Nabi datang mengusapnya dan menenangkan pohon kurma yang menangis itu. Tangisannya kencang, tapi hanya Nabi yang dengar. Tangisannya kencang seperti tangisan anak onta mencari induknya, menangis. Dan ditenangkan oleh Nabi SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dan juga oleh Jabir bin Abdullah, hadis sahih. Berikutnya adalah bab al-khutbah qa'iman. Yang namanya pidato ceramah itu sunnahnya adalah berdiri. Jadi ada kajian, ada khutbah. Ya udah pas ini, kajian itu duduk ya. Kalau khutbah ceramah itu berdiri. Hadisnya adalah Hadatsana Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman summa yaqudu summa yaqumu kama taf'aluna an. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan cara berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi seperti kalian lihat sekarang ini. Maksudnya khutbah Jumat sekarang itu berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah SAW. Berdiri dulu khutbah, kemudian duduk antara dua khutbah, kemudian berdiri lagi, itu adalah berasal dari hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan semata-mata duduk itu tidak ada artinya, itu duduk sudah baku dari sana. Yang namanya khutbah 2 kali itu baku. Ya, makanya rukun khutbah Jumat itu harus terpenuhi. Kita dalam kitab Qiyatul Akhir ada rukun khutbah. Ya. Nah, yang pertama adalah apa? Rukun khutbah itu memuji Allah. As-sana 'ala Allah. Innal hamdalillah boleh, alhamdulillahirabbil alamin boleh, atau alhamdulillah juga boleh, atau ahmaduhu subhanahu boleh. Memuji Allah, alhamdulillah,
Yang pertama itu rukun khutbah, hamdalah. Rukun kedua adalah sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rukun ketiga adalah pesan takwa. Rukun keempat adalah membaca ayat Quran. Apa saja ayatnya? Rukun kelima adalah mendoakan kaum muslimin. Nah, 5 rukun ini dalam kitab Fiqhul Ahyar itu harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Bahkan ada yang lebih ketat lagi, karena kedua khutbah itu merupakan pengganti sholat yang biasanya zuhur 4 rakaat, 2 rakaatnya itu diganti oleh Jumat. Makanya orang yang tidak hadir Jumat dia seperti tidak mendapatkan 2 rakaat. Begitu juga khatibnya harus memenuhi rukun ini karena baku dari sananya. Bagaimana Rasul mencontohkan khutbah itu seperti itu. Pertama adalah hamdalah, kedua adalah sholawat, ketiga adalah pesan takwa, keempat adalah baca ayat, kelima adalah doa untuk kaum muslimin. Selama itu terpenuhi, khutbah Jumat sah. Mau kayak apapun bentuknya, retorikanya kayak apapun, lama sebentar kayak apapun, itu terpenuhi, maka dalam fikih Syafi'i, fikih kita itu sah. Itu adalah sah. Kalau kita Jumatan masih menemukan hamdalahnya imam, sholawatnya imam, kemudian pesan takwanya imam, lalu doanya untuk kaum muslimin dari imam, maka dia mendapatkan khutbah Jumat. Kemarin kita bahas bahwa orang yang datang ke masjid waktu Jumat itu kan berbeda-beda. Yang datang di awal waktu dia seperti orang yang berkurban dengan unta, yang datang di waktu kedua seperti berkurban dengan sapi dulu kan. Sapi hilang, sapi penting. Anu katilu yang datang di waktu ketiga seperti orang kurban dengan domba, yang datang keempat seperti orang bersedekah dengan ayam nomor mual ayam no gaya ayam awi naras hayam heula nabeula kumaha disebutna hayam heula endog heula hayam heula endog heula kumaha disebutna hayam heula endog heula endog hayam heula endog heula hayam endog heula hayam heula endog. Jadi kira disebutnya lebih awal yang mana. Nah, yang datang di waktu kelima itu hadis sahih dalam Bukhari ada di kitab ini. Yang datang di waktu kelima dia seperti orang bersedekah dengan telur. Udah kurban dengan telur nggak mungkin kan? Ayam juga nggak mungkin. Sebutnya seperti orang bersedekah dengan telur. Jadi anu kahiji mah seperti orang berkurban atau bersedekah dengan onta, waktu kedua dengan sapi, waktu ketiga dengan kambing, waktu keempat seperti orang sedekah dengan ayam, waktu kelima yang datang waktu kelima seperti orang sedekah dengan telur. Yang datang di luar waktu itu malaikat nutup kitabna, langsung malaikat dekat dengan khatib, melihat khatib, menyaksikan khutbahnya. Nah berarti anu datang di luar waktu itu malaikat sudah tidak masuk catatannya. Karena malaikat pun ingin mendengar khutbahnya imam, menyaksikan. Tawat as-suhuf, malaikat melipat itu. Tawat itu begini, melipat catatan. Tawat sahifah, ditutup catatannya. Maka maksimal datang itu kecuali darurat ya. Kalau darurat ada suatu hal yang tidak bisa tinggalkan, itu lain cerita. Itu mereka ashabul uzur mah orang sholat jamaah saja, kalau dia tidak bisa jamaah datang ke masjid sudah kosong masjidnya, dia sholat sendiri dapat pahala jamaah. Kalau memang dia orangnya mau ke masjid, ada hadis itu. Meskipun jamaah sudah kosong datang ke masjid, terlambat saya jamaah ini, udah sholat aja. Dia mendapatkan pahala utuh berjamaah karena memang asalnya dia mau berjamaah namun tidak sempat mengejarnya. Begitupun orang yang khutbah Jumat, kalau memang dia tujuan awalnya adalah mengejar khutbah Jumat itu supaya dapat dari awal sempurna begitu, namun ada uzur dan terkait hal yang lain, maka dia termasuk yang ashabul uzur. Tapi orang yang tenang, orang yang tidak dalam keadaan mungkin musafir, mungkin orang yang tidak dalam keadaan hajat, bukan penjaga keamanan, bukan satpam, bukan petugas, bukan segala macam, memang orang jelas-jelas ada di tempat, lalu dia datangnya di waktu yang di luar waktu itu, maka malaikat menutup catatan amalnya. Linggih di koper, cakat dalam masjid dia, ke masjid tos imam naik, tos malaikat ditutup kitabnya. Nah, gitu. Aduh, tapi yang lebih habis di imaran lebih karena motor biasa di motornya mungkin ada bocor di jalannya, ada mungkin katilan segala macam
datang ke sini terlambat, itu mah termasuk uzur. Karena apa? Ngejarnya pengen masuk waktu tapi ternyata tidak sempat, atau yang jauh mungkin dari Cangkuang, dari Sukamenak, dari mana gitu, pas ke sini tidak ikut assalamualaikum ya imam di awal, insya Allah mereka mah termasuk yang uzur. Nah yang di sini ini yang termasuk dicutup catatannya oleh malaikat. Nah hari sini mereka kita informasi bahwasanya Rasulullah melakukan khutbah Jumat itu 2 kali. Khutbah pertama duduk, lalu khutbah kedua. Di beberapa masjid ada yang tidak disediakan tempat duduk. Nggak tahu kenapa itu. Khutbah Jumat padahal. Saya pernah khutbah di sebuah instansi pemerintah, nggak ada tempat duduk buat. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan beliau itu khutbah lalu duduk lalu khutbah lagi. Ya mungkin karena awam ya tidak paham. Tengaji lah itu nama. Tidak paham, jadi dia tidak menyediakan tempat duduk umat imam. Jadi mundur agak sedikit begini, maju lagi gitu. Padahal syariatnya itu, hadisnya itu duduk di sini. Sumayak duduk, bukan mundur. Ada beberapa masjid entah kenapa menganggap duduk itu bukan bagian dari ibadah, hanya tidak menyediakan kursi. Coba diperhatikan di beberapa tempat ada yang tidak menyediakan kursi. Jadi si imamnya hanya mundur sedikit, menghentikan khutbah pertama, mundur, maju lagi untuk khutbah kedua. Nah, itu keliru. Yang benar itu adalah disediakan tempat duduk, dan Rasul summa yaqudu duduk. Pakai lafaznya summa. Summa itu apa? Untuk sesuatu yang ada jarak. Ada jarak. Kalau pakai wau itu al-ishtirak bil hukmi fi nafsil waqt. Kalau pakai fa maka itu ishtirak bil hukmi ma'atarohi, ada jeda sedikit maka itu. Tapi kalau summa itu ada jeda agak sedikit agak lama gitu. Maka lafaz summa itu mempengaruhi juga lafaznya. Kemudian, kalau kemudian berarti kan ada waktu yang cukup lama ya, mungkin sekitar 1 menit ya, atau kurang lebih segitulah. Jangan sampai cerai rukun kemudian berdiri lagi ataupun tidak duduk sama sekali. Itu tidak mengikuti panduan atau sunnah dari Rasulullah SAW. Nah berikutnya ini hadis tentang bab man qala fil khutbah ba'da sana amma ba'du. Nah bab disunahkannya ucapan amma ba'du. Hadisnya banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ucapan amma ba'du itu sunnah. Setelah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Amma ba'du, kemudian setelah itu usi nafsi wa yakum bitaqullah atau fattaqullaha mastata'tum atau lain sebagainya. Jadi lafaz amma ba'du itu sunnah yang sangat-sangat ditekankan setelah kita mengucapkan annal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Apa fungsinya? Amma ba'du itu adalah pemisah antara lafaz-lafaz zikir tadi, pembukaan mukadimah dengan isi khutbah. Harus diselam dan dipisah dengan amma ba'du. Diselam dengan amma ba'du. Ini beberapa hadis yang menunjukkan makna itu. Mudah-mudahan kapan-kapan kita nanti ada pelatihan khotib dan imam ya, supaya banyak orang yang semakin bisa berkhutbah Jumat. Di sini ya kecil-kecilan aja pelatihan khutbah Jumat. Supaya kalau tidak ada khotibnya tidak ruas begitu. Tidak selap naik aja langsung begitu. Tidak bubar. Ada di medsos ada ya. Ada di Facebook itu khutbah Jumat sudah datang orang semua, khotibnya tidak datang. Diumumkan oleh DKM-nya khutbah Jumat bubar, Jumatan bubar karena tidak ada khotibnya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tidak ada khotibnya, Jumat dibubarkan dan ngejar masjid lain keburu. Maka perlu latihan ya, 1-2 orang di antara kita, atau kalau bisa mungkin semuanya bisa latihan khutbah Jumat. Kalau darurat bisa naik kan gitu. Tahu rukunnya yang penting. Kalau masalah materi, masalah retorika tuh masing-masing orang bawa bakat masing-masing. Tapi tahu rukunnya gitu. Hamdalahnya tercukupi, sholawatnya tercukupi, kemudian pesan takwa, kemudian baca ayat, kemudian doa kaum muslimin udah. Doa kaum muslimin tidak usah yang panjang-panjang, cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau lengkap silahkan ditambahkan Allahumma ighfir lana wal
muslimin dan seterusnya. Nafil muslimin muslimat wal mu'minat al-ahya Muhammadin nakasan dan seterusnya ya. Yang penting 5 rukun terpenuhi. Sekali lagi, hamdalah, sholawat, pesan takwa, baca ayat dan doa untuk kaum muslimin. Doanya cukup Rabbana atina juga boleh. Mau lengkap juga silahkan. Masing-masing kita bisa melakukan itu karena khutbah Jumat itu bagian dari ritual yang baku istilahnya. Seperti hanya sholat, seperti hanya ibadah yang baku. Tidak mesti berfokus kepada tema atau materi yang disampaikan, tetapi bagaimana ibadah itu terlaksana dengan benar sesuai aturannya. Khutbah yang kedua Khutbah juga sama kayak gitu. Isinya sama. Hamdalah, kemudian sholawat, kemudian pesan takwa lagi, kemudian setelah itu doa, ayat berdoa. Biasanya doa khutbah kedua itu ayatnya yang dibaca, ayat yang biasa populer dibaca, yaitu perintah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kemudian baca sholawatnya dan ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah atau Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya sampai akhir doa. Jadi khutbah kedua itu pada prinsipnya sama dengan khutbah pertama, cuman formatnya agak sedikit bersingkat. Bisa juga diisi lagi dengan khutbah, yaitu kesimpulan dari materi pertama atau saran usulan dari khotib supaya khutbah pertama itu bisa dilaksanakan. Kalau misalkan khutbah pertama membahas tentang fadilah sholat berjamaah, maka khutbah keduanya isinya adalah bagaimana caranya kita istiqomah dalam sholat berjamaah. Sampaikan sebagai kesimpulan dari khutbah pertama, ataupun hanya sebatas mengingatkan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah muakkadah. Kalaupun tidak apa-apa, langsung saja dengan khutbah kedua itu penutupan. Tidak usah ada pesan-pesan yang panjang lagi, cukup dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian amma ba'du usina nafsi wa ikum bittaqwallah atau fattaqullaha mastata'tum wa ta'ala seterusnya. Kemudian baca ayat yang innallaha malaikatahu, baca sholawatnya, lalu langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disingkat insyaallah bisa lah semuanya bisa dilatih. Kalau posisi darurat bisa maju kita masing-masing. Berikutnya adalah hadis tentang itu amma ba'du sudah Rasulullah SAW. Ada khutbah beliau yang isinya begini. Setelah amma ba'du beliau mengucapkan ma min syai'in lam akun uriduhu illa qad ra'aituhu. Ini diantara isi khutbah Nabi, diantara yang beliau sampaikan. Ma min syai'in lam akun uriduhu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza hatta al-jannata wan nar. Nah, khutbah Jumat itu yang disampaikan bukan pesan yang detail, bukan. Khutbah Jumat itu adalah mengingatkan orang kepada kaidah-kaidah agama yang besar. Mengingatkan sholat, mengingatkan kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji bagi yang mampu, kewajiban takwa. Itu kan bukan persoalan yang dibahas itu yang detail gitu. Tentang hukum yang ada ikhtilafnya, tentang permasalahan-permasalahan yang detail itu bukan tempat. Nabi juga kalau khutbah itu kalau nggak mengingatkan sholat, mengingatkan surga dan neraka, supaya orang itu hatinya tetap fokus kepada tujuan akhir dari hidup ini, yaitu akhirat. Di sini beliau mengingatkan umatnya tentang surga dan neraka. Saya akan bacakan. Ma min syai'in, tidak ada satu apapun lam akun uriduhu, yang aku diperlihatkan oleh Allah kepadaku illa qad ra'aituhu fi maqami hadza, kecuali aku pernah melihatnya di tempatku ini. Hatta al-jannata wan nar, bahkan hingga surga dan neraka. Jadi Rasul bersabda, tidak ada yang aku lihat di alam mimpiku kecuali aku telah lihat nyata dalam hidupku. Begitu. Bahkan sampai surga dan neraka. Jadi surga dan neraka itu benar adanya dan nyata, dan Nabi pernah melihatnya. Bukan hanya dalam mimpi, tapi Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mimpi itu dan juga diperlihatkan. Jadi kata Nabi, tidak ada yang aku lihat dalam mimpiku kecuali Allah telah nampakkan nyata itu kepadaku. Hatal jannata wa nar wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Bahkan Nabi mempersaksikan
kalian semua akan mengalami ujian alam kubur. Jadi bagi yang masih belum percaya ada ujian alam kubur, ini hadisnya sudah terlalu banyak. Hadisnya sangat banyak, berjibun dalam Sahih Bukhari hadis tentang ujian kubur. Mau percaya kepada siapa lagi kalau bukan kepada Rasulullah? Apakah mau percaya kepada akal dan pikiran kita saja, mengenyampingkan hadis yang begitu banyak, hadisnya sahih dan dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh para sahabat yang mulia, oleh para perawi hadis yang terpercaya. Kalau kita meyakini satu hadis, mengingkari hadis ini sama dengan kita mengimani satu ayat dan mengingkari ayat yang lain. Maka ketika kita meyakini hadis-hadis Bukhari ini dalam segala bab, kita pun wajib meyakini hadis Bukhari tentang ujian alam kubur, tanpa kita mendahului dengan pikiran dan akal kita, lalu kita menyampingkan dan tidak mengimani alam kubur. Hadisnya terlalu banyak untuk tidak diimani, hadisnya terlalu banyak dan sahih untuk tidak diyakini. Apa keterangan beliau tentang fitnah atau ujian kubur? Rasul bersaksi bahwa kalian sungguh akan diuji di alam kubur misla au qariba min fitnatil masih dajjal, seperti kadar ujian kubur itu tidak jauh dari kadar ujian manusia dengan Dajjal al-Masih. Jadi pertanyaan kubur itu serem dan dahsyatnya itu seperti kita diuji dengan Dajjal al-Masih. Dajjal itu kan akan menemui setiap orang dan menanyakan, kamu percaya nggak Tuhan? Aku Tuhan. Tidak percaya. Sini. Apa yang buat kamu tidak percaya? Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Dajjal juga menghidupkan dan mematikan. Tuhanku bisa menurunkan hujan. Dajjal menurunkan hujan. Tuhanku bisa membunuh orang membelah dua. Dajjal juga bisa. Sampai setiap orang itu tidak punya lagi alasan untuk tidak percaya bahwa itu Dajjal. Mereka akan percaya bahwa itu adalah Tuhan. Yang di gunung-gunung dikejar, yang di laut dikejar, bahkan larinya Dajjal itu sampai laut itu semata kakinya Dajjal. Laut itu semata kaki Dajjal. Yang kemanapun dikejar, kecuali orang yang berdiam diri masuk ke kota Mekah dan Madinah. Karena setiap kali Dajjal mau masuk situ, malaikat menggetarkan dua kota itu dan Dajjal tidak bisa masuk. Dijaga oleh malaikat, dibenteng oleh malaikat. Setiap Dajjal nongol digetarkan, dia nggak bisa masuk. Di tempat lain semua orang teruji dan diuji dengan fitnahnya Dajjal, dan harus mengakui bahwa itu Tuhan. Sampai kita disebutkan, kalau kamu tidak percaya bahwa aku Tuhan, aku adalah Allah, aku akan masukkan kamu ke dalam neraka. Dimasukkanlah dia ke dalam nerakanya Dajjal, ternyata surga. Dan ada orang yang percaya kepada surganya Dajjal, dimasukkan ternyata neraka. Nah, fitnah kubur itu dahsyatnya tidak jauh dari itu. Genting dan kita bisa menjawabnya itu tidak kurang dari itu. Makanya kita siap-siapkan apa yang akan kita jawab nanti di alam kubur. Yu'ta ahadukum, seseorang didatangkan, dipanggil, fayuqalu lahu, dan dikatakan pada ditanya, ini pertanyaan kubur. Kalau dulu kan kita mengetahui pertanyaan alam kubur itu tiga, man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka, kan tiga. Nah, di hadis-hadis Bukhari ini banyak yang menerangkan bahwa pertanyaan alam kubur itu cuma satu. Bukan man rabbuka, bukan man nabiyuka, bukan man dinuka. Itu juga ada hadis sama. Tetapi kebanyakan dalam kitab ini, kebanyakan pertanyaan kubur itu cuma satu. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ada yang masih ingat yang pernah saya jelaskan di hadis sebelumnya? Nah, betul. Dikit tadi. Siapa pria ini? Jadi nanti Nabi Muhammad akan diperlihatkan di depannya, lalu ditanyakan, siapa pria ini? Karena dengan pertanyaan satu itu mewakili man rabbuka, mewakili man dinuka. Gitu. Silakan buka Sahih Bukhari, banyak sekali hadis-hadis yang berkesimpulan, dapat kita simpulkan pertanyaan kubur itu ternyata cuma satu, yaitu ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kau kenal dari pria ini? Siapa pria ini? Ma ilmuka bihadzal rajul. Siapa pria ini? Apa yang kau ketahui tentang pria ini? Fa ammal mu'min, adapun orang beriman akan mengatakan,
Fayaqul huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Huwa Muhammad, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati wal huda, dia datang dengan petunjuk dan penjelasan, maksudnya Al-Qur'an. Fa amanna wa ajabna wa taba'na wa saddaqna, kami mengimaninya, kami mengikutinya, dan kami menjawab seruannya. Artinya jawaban yang akan menyelamatkan kita di alam kubur adalah satu, kita mengenal namanya, huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman Nabi, kami mengimaninya dan kami mengikuti sunnahnya. Jawabannya harus begitu. Kalau hanya tahu dia Muhammad, lalu kita tidak mengatakan kami mengimaninya dan mengikuti sunnahnya, jawabannya kurang lengkap. Dan masalahnya jawabannya itu bisa dihafalkan di dia. Aman nabihi wa taba'na tidak bisa dihafalkan. Itu jawaban keimanan. Mulut kita sendiri yang akan menjawabnya. Jadi agar kita selamat di alam kubur, maka kita perlu menyiapkan jawaban. Dia adalah, pria itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Aman nabihi, kami mengimaninya dan kami mengikuti sunnah-sunnahnya. Aman wajabna wa tabana wa saddaqna. Kesimpulannya adalah dia Rasulullah Muhammad dan kami mengimani serta mengikuti sunnahnya. Fayuqalu lahu nam solihan, lalu malaikat berkata kepadanya, nam solihan, sare sing tibra. Bahasa orang itu sare sing tibra. Dalam riwayat lain, naumatal aris, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Artinya apa? Tidur pengantin itu kan bahagia. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, ketika dia tidur dan istirahat itu ditemani dengan amal solehnya, dia diperlihatkan surga di depannya. Jadi di alam kubur dia diberi kesenangan plus diberi pemandangan surga di depannya. Belum masuk, tapi sudah mendapatkan pemandangan yang indah. Kita di Ciwidey kalau touring, belum masuk ke kebun tehnya, sudah diperlihatkan pemandangan yang hijau, itu senangnya luar biasa. Kepada ahli touring, mungkin tahu ini. Ahli touring ya, ahli touring itu. Masuk Ciwidey melihat kebun teh itu, sambil makan makanan enak di pinggir gawir, gitu lihat kebun teh, itu senangnya luar biasa. Ini bukan permisalan sebanding, tapi setidaknya ilustrasi. Sambil menikmati makanan enak di pinggir tebing, melihat kebun teh yang ngaplak. Nah, di alam kubur juga begitu. Diberi kenikmatan kubur, tidur yang nyenyak, istirahat yang tibra, ditemani amal soleh. Di depannya itu adalah pemandangan surga yang indah sekali. Jadi orang tos ninggal bidadari di alam kubur, tapi can bisa kan itu. Oh itu si neng itu tuh. Oh itu istana emas itu ternyata. Itu walungan khamar itu ternyata. Oh itu telaga Al-Kausar. Itu walungan susu, itu walungan khamar, itu sudah melihat. Hijaunya surga, mewahnya surga, indahnya surga, sudah melihat sejak di alam kubur. Tapi belum bisa masuk ke sana. Karena prosesnya belum dilalui, hisabnya, kemudian siratnya, kemudian mizannya, kan masih ada proses seperti itu. Jadi dia diperlihatkan, yu'rad alaihi, ditampakkan pemandangan surga saat dia menikmati fasilitas kenikmatan alam kubur. Karena amal soleh kita akan menyerupai pria yang berwajah tampan dan bersih, menjadi teman kita di kubur. Amal soleh itu akan menyerupai seseorang yang bersih dan betah menemani kita. Itu orang beriman. Nam solihan, tidur sing tibra. Tos bobo emang sing tibra, cuma dikata gitu, mang bobo sing tibra. Kayak digugahkeun pas dina waktosna di hari kebangkitan. Qad kunna na'lam in kunta la tu'minu bihi wa ammal munafiq. Adapun orang munafik, dalam riwayat lain al-murtab, orang yang meragukan, termasuk orang kafir di sana. Fayuqalu lahu, saat ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang pria ini? Pria ini siapa? Siapakah pria ini? Fayaqulu, orang munafik, orang kafir akan menjawab, la adri, saya tidak kenal. Sami'tun nas yaqulun syai'an faqultu, kata orang si ini dan itu, lalu aku ikuti ucapannya. Jadi orang munafik, orang kafir, meskipun dia kenal Nabi Muhammad, nanti akan menjawab, la adri, saya tidak kenal. Tapi cek batur mah ieu teh A ieu teh B gitu.
Berarti kan menjawabnya salah gitu. Fakultu, maka aku ikuti perkataan orang ini teh si A dan si B begitu. Jadi tidak tahu ilmu dia tentang Rasulullah. Qala Hisham faqad qalat li Fatimah fa'awaitu ghairu anna dzakarat ma yughallidu alaih. Maka dia pun akhirnya digedeg ku malaikat. Dipukul di mitrok, pukulnya ku martil. Mitrok itu kan martil. Digendir ku malaikat, dan tidak hanya digendir, disempitkan kuburnya, dipanaskan kuburnya, gelap, panas, sempit, lalu dia dipukul oleh malaikat dan ditampakkan neraka di hadapannya. Pemandangannya itu sudah mengerikan sebelum masuk ke sana. Sebelum masuk ke sana, karena dia apa? Tidak lolos dalam pertanyaan kubur. Itu ada di hadis Bukhari yang sebelumnya, bahwasanya dia akan menemui pemandangan yang mengerikan. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiquna illa billah. Wallahu ta'ala bi muradihi. Cukup demikian maka jadi perhatian kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.